Jangan pernah remehkan orang miskin yang ikhlas merawat orang tua renta. Bisa jadi, dari tangan yang penuh kasih itulah Allah turunkan rahasia besar yang mengguncang dunia. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, jangan lupa tekan like agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Mari kita ikuti kisah seorang pemuda miskin yang merawat seorang kakek tua, hingga datang seorang CEO kaya raya membawa rahasia yang tak pernah disangka. Angin sore berhembus pelan di sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Di sana berdiri sebuah gubuk reyot, dindingnya dari anyaman bambu yang mulai lapuk, atapnya bocor ditambal seadanya dengan karung bekas. Dari luar, orang akan melihat tempat itu tak lebih dari rumah yang hampir roboh, namun di dalamnya tersimpan kisah yang kelak akan menggetarkan banyak hati. Di dalam gubuk itu, seorang pemuda bernama Arif sedang sibuk menyalakan tungku kecil. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, pakaiannya lusuh dengan celana panjang yang warnanya sudah pudar. Meskipun hidup serba kekurangan, wajahnya memancarkan keteguhan hati yang jarang ditemui. Dengan sabar ia meniup api, mencoba memasak bubur sederhana dari beras sisa pemberian tetangga. Tak jauh darinya, di sudut kamar yang remang-remang, terbaring seorang kakek renta di atas dipan bambu. Tubuh kakek itu kurus kering, matanya sayu, napasnya sesekali terengah. Dialah yang selama ini Arif rawat tanpa pamrih. Setiap hari, pemuda itu membersihkan tubuh kakek, menyuapi makanan, hingga memijit kakinya yang lemah. Sebentar lagi, "Kek, buburnya hampir matang," ujar Arif lirih sambil mengaduk panci. Suaranya penuh kasih, seolah sedang berbicara kepada ayahnya sendiri. Kakek itu hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, pemuda di hadapannya bukanlah darah dagingnya, bukan pula keluarganya. Tapi justru dari tangan Arif, ia menemukan kasih sayang yang tulus. Arif menuangkan bubur ke mangkuk, lalu menaruhnya di atas nampan bambu. Ia mendekat ke dipan, mengangkat kepala kakek perlahan, lalu menyuapi dengan sendok kecil. Gerakan itu begitu hati-hati, seakan ia tengah menjaga harta yang paling berharga. "Bismillah, pelan-pelan ya, kek," katanya dengan senyum tipis. Setiap sendok yang masuk ke mulut kakek seolah menyalakan kembali semangat hidupnya. Wajah renta itu bergetar menahan haru. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Di luar gubuk, suara anak-anak muda desa terdengar mengejek. "Lihat si Arif, hidupnya habis buat ngurus orang tua gak jelas. Dasar bodoh." Mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada yang sengaja melempar batu kecil ke atap gubuk, menimbulkan suara gaduh. Arif menunduk sejenak, dadanya sesak, tapi tak sekalipun ia membalas. Ia hanya berbisik dalam hati, "Allah, beri aku kesabaran. Biarkan aku tetap ikhlas di jalan ini." Setelah kakek kenyang, Arif mengambil kain bersih yang sudah usang. Ia mengganti pakaian kakek, mengusap wajahnya dengan air hangat, lalu menutupinya dengan selimut tipis. Semua dilakukan dengan sabar, meski peluh membasahi dahinya. Malam menjelang, lampu minyak kecil menjadi satu-satunya penerang. Arif duduk di samping kakek yang mulai terlelap. Ia memandangi wajah tua itu, lalu menengadah ke langit-langit bambu yang penuh lubang. "Kalau bukan karena rahmat MU, ya Allah, aku tak akan kuat begini," bisiknya lirih. Arif lalu merebahkan diri di tikar tipis di lantai tanah. Udara malam begitu menusuk tulang. Ia menggigil, tapi enggan menarik selimut lebih tebal karena memilih memberikannya pada sang kakek. Matanya perlahan terpejam, namun hati kecilnya berjanji akan tetap menjaga orang tua itu sampai akhir hayatnya. Di luar sana, bulan purnama menggantung indah. Cahaya redupnya masuk lewat celah-celah dinding bambu, seakan menjadi saksi bisu ketulusan seorang pemuda miskin yang merawat kakek renta dengan penuh kesabaran. Dan di balik kesunyian malam itu, Allah telah menyiapkan takdir besar yang kelak akan membuka mata banyak orang, sebuah rahasia yang masih tersimpan rapi, menunggu saatnya terungkap. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus celah-celah dinding bambu gubuk itu. Embun masih menggantung di dedaunan, sementara ayam-ayam berkokok di kejauhan. Arif terbangun lebih awal dari biasanya. Ia segera bangkit, menyalakan tungku kecil, lalu mengambil air dari sumur di ujung kampung dengan ember plastik yang retak di sisi. Kakinya basah oleh rumput yang berembun, tapi wajahnya tetap tenang, seakan segala lelah bukan penghalang. Sesampai di gubuk, Arif menuangkan air ke baskom. Ia menggulung lengan bajunya, lalu menghampiri kakek yang masih terbaring lemah. Dengan hati-hati ia mengusap wajah tua itu, membersihkan tangan, kaki, bahkan menyisir rambut tipis yang memutih.
Semua gerakannya penuh kasih, seperti seorang anak kepada ayah kandungnya. "Kek, ayo kita berwudu. Biar bisa sholat subuh sama-sama," ucap Arif lembut. Kakek itu tersenyum tipis. Meski tubuhnya lemah, ia mengikuti arahan Arif. Setelah selesai, Arif menggelar sajadah lusuh di lantai tanah. Ia membantu kakek duduk bersandar, lalu mereka sholat bersama. Suara lirih bacaan sholat itu terdengar bergetar, mengisi gubuk reot dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Usai sholat, Arif menengadahkan tangan. "Ya Allah, lindungi kakek ini, berilah aku kekuatan untuk terus merawatnya. Jangan biarkan aku goyah hanya karena hinaan manusia." Matanya basah, tapi ia cepat-cepat menyeka agar kakek tidak melihatnya bersedih. Hari itu Arif bergegas ke kebun milik tetangga untuk bekerja. Ia diupah hanya beberapa ribu rupiah untuk membersihkan gulma. Tangan dan kakinya penuh lumpur, bajunya basah oleh keringat. Namun setiap kali teringat kakek yang menunggu di gubuk, semangatnya kembali tumbuh. Siang menjelang, ia pulang sambil membawa segenggam sayur layu dan sedikit beras pemberian pemilik kebun. Di jalan, ia berpapasan dengan beberapa pemuda kampung. Salah satunya, Jaka, tertawa terbahak. Lihat tuh si Arif. Kerja kayak budak cuma buat ngurusin orang tua sekarat. Dapat apa coba? Paling cuma capek sama lapar. Sindir Jaka keras-keras, membuat yang lain tertawa. Arif berhenti sejenak, menatap mereka. Ada rasa perih di dadanya, seperti pisau yang menusuk. Namun ia memilih diam, hanya menggenggam erat bungkusan sayur di tangannya. Dalam hatinya ia berdoa, "Allah, jangan biarkan aku membalas hinaan dengan amarah. Jadikan sabar sebagai kekuatanku." Setibanya di gubuk, Arif langsung menyiapkan makanan. Dengan penuh semangat, ia memasak sayur bening sederhana. Bau harum kuah itu perlahan memenuhi ruangan kecil, membuat kakek yang berbaring mulai tersenyum. Arif mendekat, membawa mangkuk hangat. "Kek, ayo makan dulu, biar ada tenaga." Ia duduk di samping dipan, lalu menyuapi perlahan. Kakek itu memandang Arif dengan tatapan penuh rasa syukur, seolah ingin berkata banyak, namun suaranya terlalu lemah untuk mengungkapkan. Mata kakek berkaca-kaca. "Nak Arif, kalau bukan kamu, entah siapa yang peduli sama orang tua sepertiku." Arif tersenyum, menunduk. "Jangan bicara begitu, Kek. Saya hanya menjalankan kewajiban. Setiap manusia pasti ingin diperlakukan dengan baik di hari tuanya. Lagi pula, saya percaya Allah tidak akan sia-siakan sedikit pun kebaikan." Di luar, suara anak-anak kecil terdengar lagi. Mereka berlari sambil berteriak, "Arif itu gila! Merawat orang tua miskin, apa gunanya?" Suara itu menusuk telinga, tapi Arif tetap fokus. Ia menggenggam tangan kakek erat-erat, seolah ingin menunjukkan bahwa semua ejekan dunia tak akan mampu menghalangi ketulusan. Malam kembali tiba. Setelah memberi makan dan memijat kaki kakek, Arif duduk termenung. Ia menatap pelita kecil yang nyalanya bergetar diterpa angin. Dalam hatinya, ia merasa semakin berat, tapi justru semakin kuat. Ia sadar, kasih sayang yang tulus tidak membutuhkan pengakuan manusia, karena balasan terbaik hanya datang dari Allah. Dan di balik ketenangan malam itu, tanpa disadari, langkah-langkah takdir mulai mendekat. Jalan hidup Arif yang penuh hinaan dan kesabaran perlahan sedang dipersiapkan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Matahari siang menyengat. Arif baru saja kembali dari ladang setelah seharian mencangkul dengan upah yang tidak seberapa. Keringat menetes deras dari dahinya, tangannya kotor berlumur tanah, namun di wajahnya masih terlukis senyum tipis. Ia berjalan cepat, membawa seikat singkong kecil hasil pemberian pemilik ladang. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, segera pulang ke gubuk untuk memberi makan kakek yang menunggu. Namun langkahnya terhenti saat sekelompok pemuda menghadang di jalan desa. Mereka tertawa, menunjuk Arif, dan salah satunya, Jaka, kembali bersuara lantang. Lihat tuh, si Arif pulang bawa singkong. Hahaha, pantas aja tetap miskin, kerja keras cuma dapat makanan kambing. Tawa mereka pecah, semakin keras saat salah seorang menghambur maju dan pura-pura menirukan gaya Arif menyuapi. "Ayo, Kek, makan buburnya." Hahaha, dasar si miskin penjaga mayat hidup. Arif menunduk, berusaha menahan diri. Dadanya terasa sesak, tapi ia menggenggam erat bungkusan singkong. Hatinya berbisik, "Sabar, Arif. Semua ini cobaan. Jangan sampai hilang kesabaran hanya karena ucapan mereka. Allah melihat setiap langkahmu."
Tiba-tiba, Jaka mendorong bahunya keras hingga hampir terjatuh. Singkong yang dibawanya berhamburan ke tanah. Pemuda-pemuda itu semakin terbahak. Waduh, jatuh semua. Nggak apa-apa, ya? Kan gampang, tinggal minta belas kasihan lagi. Arif menunduk, memunguti satu persatu singkong yang jatuh di tanah berdebu. Air matanya hampir menetes, bukan karena singkong yang kotor, tetapi karena hatinya perih mendengar hinaan yang tanpa henti. Namun ia tetap diam, tak ada kata balasan keluar dari bibirnya. Sesampainya di gubuk, ia segera membersihkan singkong dengan air seadanya, lalu merebusnya. Aroma singkong rebus perlahan memenuhi ruangan. Kakek yang terbaring lemah membuka mata, melihat Arif sibuk di dapur kecil. "Nak, kamu kenapa? Wajahmu murung," tanya kakek dengan suara serak. Arif tersenyum dipaksakan, menyembunyikan luka hatinya. "Tidak apa-apa, Kek. Hanya lelah saja. Ini, sebentar lagi singkongnya matang. Kita bisa makan bersama." Kakek menatapnya dalam-dalam, seolah bisa membaca apa yang disembunyikan. Tangan tuanya terangkat, mencoba meraih tangan Arif. "Sabar, Nak. Orang yang sabar itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jangan pedulikan hinaan manusia. Lihatlah aku tak punya apa-apa lagi. Tapi ketulusanmu adalah harta yang lebih berharga dari emas." Kata-kata itu membuat Arif terdiam. Air matanya akhirnya jatuh juga. Tapi ia buru-buru menunduk, tak ingin kakek melihat tangisnya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku membalas keburukan dengan keburukan. Biarlah aku menanggung semua ejekan, asalkan kakek tetap merasa dihargai." Hari-hari berikutnya, ejekan warga tidak mereda. Bahkan ada yang mulai menyebarkan fitnah. Mereka berkata Arif hanya berpura-pura berbuat baik agar kelak mendapat warisan dari kakek itu. Percaya nggak percaya, pasti ada maunya. Nggak mungkin anak muda tahan hidup susah kalau nggak ada iming-iming. Begitu bisik-bisik yang terdengar di warung kopi. Kabar itu menyebar cepat. Setiap kali Arif lewat, orang-orang berbisik sambil melirik sinis. Anak-anak kecil pun menirukan ucapan orang tua mereka, berteriak di jalan, "Hei Arif, dapat warisannya?" Hahaha. Arif hanya menunduk, langkahnya mantap meski hatinya perih. Malam hari, setelah memberi makan kakek, ia keluar sebentar ke halaman gubuk. Ia menatap langit penuh bintang, udara dingin menusuk tulang, lalu menengadahkan tangan. "Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di hatiku. Aku tidak mencari harta, tidak mencari nama, hanya ingin merawat kakek ini sampai akhir hayatnya. Jika orang-orang salah menilai, biarkanlah. Engkau maha mengetahui niat hamba MU." Suaranya bergetar, matanya basah. Di dalam gubuk, kakek terjaga, mendengar doa itu dengan air mata yang tak kalah deras. Malam itu, Arif kembali tidur di tikar tipis dengan hati yang lelah. Namun justru di balik ujian berat itu, ia tak tahu bahwa sabar dan ketulusannya sedang dicatat. Takdir besar perlahan menyiapkan jalan yang akan membungkam semua fitnah dan membuka mata mereka yang pernah meremehkan. Malam itu datang lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir menembus celah-celah bambu gubuk reot, membuat pelita kecil bergoyang-goyang. Setelah seharian bekerja di kebun orang lain, dan setelah menahan ejekan warga desa yang tak kunjung berhenti, tubuh Arif terasa letih. Namun, sebelum membaringkan diri, ia masih menyibukkan diri merapikan selimut tipis di tubuh kakek yang tertidur. Arif duduk lama di samping dipan. Wajah renta itu terlelap, namun napasnya terdengar berat, kadang tersendat, membuat hati Arif diliputi cemas. Ia mengusap kening kakek perlahan, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Tidurlah dengan tenang, Kek. Aku akan tetap di sini," bisiknya pelan. Setelah memastikan kakek benar-benar pulas, Arif keluar sebentar ke halaman kecil di depan gubuk. Malam begitu sunyi. Hanya suara serangga yang terdengar dari sela-sela rumput. Cahaya bulan setengah menggantung di langit, menaburkan sinarnya ke bumi yang sepi. Arif menggelar sajadah lusuh di atas tanah. Angin dingin menusuk tulang, namun ia tak peduli. Ia berdiri, mengangkat kedua tangannya, lalu melaksanakan sholat malam. Bacaan sholatnya lirih, namun setiap huruf terasa keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Setelah salam terakhir, ia menengadahkan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Suaranya bergetar saat berdoa. "Ya Allah, aku hanyalah hamba MU yang lemah. Aku tak punya apa-apa, tak punya siapa-siapa, hanya Engkau tempatku bergantung.
Orang-orang menuduhku, menghina, mencaci. Namun engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu niatku merawat kakek ini bukan karena harta, bukan karena pamrih. Aku hanya ingin mendapat ridho MU. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Angin yang berhembus membuat tubuhnya menggigil, namun rasa hangat hadir dalam hatinya. Seolah-olah beban yang berat tadi siang perlahan-lahan luruh. Ia melanjutkan doanya, kali ini lebih lirih, hampir berbisik. Ya Allah, kuatkanlah aku. Jika jalan ini adalah ujian, aku ingin tetap tegar menjalaninya. Jangan biarkan aku menyerah hanya karena hinaan. Jangan biarkan aku membalas dengan kebencian. Cukup beri aku hati yang ikhlas, dan lindungilah kakek ini dalam sisa umurnya. Tangannya gemetar, suaranya patah-patah. Di balik dinding gubuk, kakek ternyata terbangun. Ia mendengar setiap kata doa Arif. Matanya basah, dada tuanya bergetar menahan haru. Ia berusaha menahan tangis, takut suaranya terdengar dan membuat Arif khawatir. Namun di dalam hati, ia memuji Allah, bersyukur telah dipertemukan dengan seorang pemuda yang begitu tulus. Arif menyeka air matanya, namun tak bisa berhenti. Ia lalu menunduk, mencium sajadah lusuh itu, seakan ingin menumpahkan semua beban hidupnya. Setelah itu ia duduk lama dalam diam, menatap langit yang dipenuhi bintang. Jika semua orang membenciku, tidak apa-apa, ya Allah. Asal engkau mencintaiku, itu sudah cukup. Jika dunia menolakku, tidak apa-apa. Asal aku tidak engkau jauhkan dari rahmat MU, aku akan tetap bersyukur. Kata-kata itu keluar begitu tulus, seolah membelah keheningan malam. Waktu berjalan, ayam jantan di kejauhan mulai berkokok, menandakan dini hari semakin dekat. Arif tetap duduk, tubuhnya lelah namun hatinya terasa lebih tenang. Ia tahu esok fitnah bisa saja lebih keras, ejekan bisa semakin tajam, tetapi malam ini ia telah menemukan kekuatan. Bukan dari manusia, melainkan dari doa dan keyakinan kepada Allah. Ia kembali masuk ke gubuk, lalu menatap kakek yang berpura-pura tidur agar tidak ketahuan mendengar doa tadi. Arif tersenyum kecil, lalu membaringkan diri di tikar tipis. Angin masih berhembus dingin, namun dalam hatinya ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, doa seorang pemuda miskin naik ke langit, menembus batas-batas yang tak terlihat. Dan meski Arif belum mengetahuinya, doa itu akan menjadi bagian penting dari jalan takdir besar yang sedang disiapkan untuknya. Pagi itu, udara desa masih dipenuhi sisa embun malam. Arif bangun lebih awal. Tubuhnya lelah setelah malam panjang diisi doa dan tangisan, namun wajahnya tampak lebih tenang. Ia menyalakan tungku kecil, menanak nasi dari sisa beras yang sedikit. Tangannya cekatan, meski matanya masih sembab karena kurang tidur. Kakek yang terbaring di dipan menatapnya. Ada cahaya berbeda di wajah Arif pagi itu, lelah, tapi juga penuh keteguhan. Nak Arif, suara kakek lirih, semalam aku dengar doamu. Jangan pernah berhenti berharap pada Allah. Doa itu lebih berharga daripada semua harta dunia. Arif menoleh, tersenyum kecil. Kek, saya nggak bisa janji akan kuat terus. Tapi saya percaya, kalau kita terus bersandar pada Allah, pasti ada jalan. Setelah sarapan sederhana, Arif bergegas ke kebun tetangga untuk bekerja. Ia pulang menjelang siang, membawa beberapa ikat sayur layu dan sedikit bayaran. Matahari terik membakar kulitnya, peluh bercucuran, namun langkahnya ringan. Ia selalu membayangkan wajah kakek yang menunggu di gubuk. Itu sudah cukup menghapus letihnya. Siang itu, saat Arif sibuk membersihkan halaman, suara bising terdengar dari ujung jalan desa. Suara mesin kendaraan mewah, begitu asing di telinga warga yang terbiasa dengan derap kaki atau deru sepeda motor tua. Warga desa berhamburan keluar rumah, menatap takjub. Dari kejauhan, tampak sebuah mobil hitam mengkilap perlahan melaju menuju gubuk reot di tepi hutan. Mobil siapa itu? Bisik seorang ibu. Pasti orang kota. Mana mungkin salah jalan sampai ke desa ini? Sahut yang lain. Arif ikut menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Ia heran, mengapa mobil semewah itu berhenti tepat di depan gubuk sederhana tempat ia dan kakek tinggal? Pintu mobil terbuka. Seorang pria berjas rapi turun. Sosoknya tinggi, berwibawa, wajahnya tegas. Dari cara berdirinya saja sudah jelas, ia bukan orang sembarangan. Warga desa saling berbisik, beberapa anak kecil menunjuk-nunjuk, mulut mereka terbuka lebar. Arif mengernyit. Ia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Namun tatapan pria berjas itu lurus ke arahnya,
seolah memang sedang mencarinya. Hati Arif berdebar semakin keras. Pria itu melangkah pelan, melewati tanah becek tanpa ragu. Sepatunya yang mengkilap terkena lumpur, namun ia tak peduli. Langkahnya mantap menuju gubuk. Arif buru-buru menghampiri, tubuhnya sedikit kaku. "Maaf, Tuan. Apa tidak salah alamat? Gubuk ini, tidak ada apa-apa. Mungkin yang Tuan cari rumah kepala desa di seberang jalan." Pria berjas itu terdiam sejenak, menatap Arif dari ujung kepala hingga kaki. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun matanya berkaca-kaca. "Tidak, anak muda. Aku tidak salah. Justru tempat inilah yang kucari." Warga yang berkerumun di kejauhan makin ribut. Ada yang tertawa mengejek, "Apa urusan orang kaya di gubuk reot ini?" Ada juga yang heran, jangan-jangan Arif benar, dia selama ini menyembunyikan sesuatu. Arif makin bingung. Ia mencoba berdiri tegar meski hatinya penuh tanya. Kalau begitu, siapa Tuan sebenarnya? Mengapa datang kemari? Pria itu menatap gubuk, lalu menundukkan kepala sejenak, seakan menahan sesuatu yang berat di dadanya. Ia kemudian melangkah masuk tanpa meminta izin, matanya langsung tertuju pada sosok kakek yang terbaring lemah di depan. Begitu melihatnya, pria berjas itu tiba-tiba bergetar. Langkahnya terhenti. Lalu ia jatuh berlutut di lantai tanah yang dingin. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayah!" Kakek yang sebelumnya terbaring lemah, tersentak. Matanya yang sayu melebar, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ruangan yang tadinya sunyi mendadak penuh oleh keharuan yang tak terduga. Arif berdiri terpaku. Jantungnya serasa berhenti. Kata-kata pria berjas itu menggema di telinganya, menusuk hingga ke dalam hati. "Ayah!" Ucapan itu membuat semua teka-teki mulai terbuka sedikit demi sedikit, namun tetap meninggalkan kebingungan besar. Di luar gubuk, warga desa terdiam. Tak ada lagi tawa, hanya bisik-bisik tak percaya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Seorang pria yang jelas-jelas orang terpandang, seorang kaya raya, bersujud di hadapan kakek miskin yang selama ini mereka hina. Arif hanya mampu berdiri kaku. Dadanya sesak, pikirannya berkecamuk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hanya satu hal yang ia rasakan. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Dan di antara keheningan itu, rahasia besar yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan dirinya, membawa cerita ke arah yang tak pernah diduga oleh siapapun. Suasana di dalam gubuk berubah menjadi hening mencekam. Hanya suara napas berat kakek yang terdengar, berpadu dengan isakan tertahan dari pria berjas yang kini berlutut di lantai tanah. Arif berdiri kaku, kedua tangannya mengepal tanpa sadar, mencoba menahan gemuruh di dadanya. Kakek yang sebelumnya terlihat rapuh, kini matanya basah menatap pria itu. Tubuhnya bergetar lemah, bibirnya gemetar berusaha menyebut nama. Bima. Pria berjas itu mengangkat kepalanya. Air mata menetes di pipinya, merusak wibawa yang biasanya melekat di wajah seorang pengusaha besar. "Iya, ayah. Ini aku, Bima. Maafkan aku yang selama ini tidak ada di sisimu. Maafkan aku yang membiarkan ayah hidup dalam kesendirian." Arif tercekat. Kata-kata itu menusuk ke dalam kepalanya. "Ayah? Jadi, pria berjas yang datang dengan mobil mewah ini adalah anak kandung dari kakek yang selama ini ia rawat?" Tubuh Arif tiba-tiba lemas. Ia menatap kakek dengan penuh tanda tanya, namun kakek tak sanggup menjawab tatapan itu. Air matanya terus mengalir, seakan menumpahkan penyesalan dan rindu yang tertahan selama bertahun-tahun. Bima mendekat, mencium tangan kakek dengan hikmat. "Aku sudah mencari ayah kemana-mana. Aku mencarimu di kota, di rumah sakit, di tempat penampungan, tapi tidak pernah kutemukan. Ternyata ayah memilih bersembunyi di gubuk sederhana ini, sementara aku sibuk dengan harta dan perusahaan." Kata-kata itu membuat suasana semakin haru. Arif hanya bisa menatap, matanya berkaca-kaca. Selama ini ia menyangka kakek hanyalah orang tua terlantar tanpa keluarga. Ia tidak pernah menduga bahwa sosok renta itu sebenarnya ayah dari seorang tokoh besar yang namanya sering disebut-sebut di berita. Di luar gubuk, warga desa berdesakan, mengintip melalui celah bambu. Suara berbisik-bisik makin ramai. "Benarkah kakek itu ayah seorang CEO? Tidak mungkin. Kita semua mengira dia hanya orang miskin biasa." Namun kenyataan terpampang jelas di depan mata. Seorang pria kaya raya bersujud di tanah kotor, mencium tangan seorang kakek miskin yang mereka remehkan. Arif menelan ludah, mencoba mencari kata-kata.
Tuan, maksud saya, Pak, apa benar kakek ini ayah Anda? Suaranya bergetar, bercampur antara bingung dan tidak percaya. Bima menoleh ke arah Arif. Tatapan matanya penuh rasa hormat. Anak muda, aku tidak tahu siapa kamu, tapi dari wajah ayahku, aku bisa lihat, kamu telah merawatnya dengan penuh kasih. Terima kasih. Aku berhutang nyawa padamu. Arif terguncang. Ia ingin berkata bahwa semua yang ia lakukan bukan karena siapa-siapa, bukan karena mengharap balasan, hanya semata karena ia yakin merawat orang tua yang tak berdaya adalah jalan kebaikan yang akan diridai Allah. Namun suaranya tercekat, tenggorokannya kering. Kakek mencoba meraih tangan Arif, lalu menyatukan dengan tangan Bima. Nak, inilah anakku. Dan ini adalah pemuda yang selama ini menjagaku. Dua dunia yang berbeda akhirnya dipertemukan di gubuk sederhana ini. Air mata Arif tak bisa dibendung lagi. Ia merasa seolah dunia berputar terlalu cepat. Bagaimana mungkin hidupnya yang penuh ejekan dan fitnah tiba-tiba disorot oleh kenyataan mengejutkan ini? Ia hanya anak miskin desa. Sementara kini ia berdiri di antara seorang kakek renta dan seorang CEO ternama. Bima menunduk dalam-dalam. Lalu tiba-tiba ia bersujud di hadapan kakek. Keningnya menempel pada lantai tanah yang dingin. Ayah, maafkan aku. Selama ini aku buta oleh kesibukan. Aku membiarkanmu sendiri. Aku tak pantas disebut anakmu. Tangisan pecah. Warga di luar yang mengintip pun tak lagi bersuara. Mulut mereka ternganga, hati mereka terguncang. Mereka yang selama ini meremehkan Arif, kini terdiam melihat kenyataan yang tak masuk akal. Arif menunduk, menggenggam tangannya erat. Hatinya diliputi campuran haru, kagum, dan bingung. Malam-malam panjang yang ia isi dengan doa kini terasa terjawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Namun di balik itu, ia juga merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu untuk terungkap. Gubuk sederhana yang dulu hanya dipenuhi suara doa dan tangis kini menjadi saksi bisu pertemuan dua dunia. Dunia kesederhanaan Arif dan kakek, serta dunia kemewahan seorang CEO besar. Pertemuan itu bukan sekadar kejutan, tapi awal dari rahasia besar yang perlahan mulai menampakkan diri. Hening menyelimuti gubuk reot itu. Hanya terdengar suara tangisan tertahan dan desah napas berat kakek. Bima masih berlutut, memeluk lutut ayahnya dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Sementara Arif berdiri kaku, hatinya bergetar hebat, tak tahu harus melangkah kemana. Kakek mengangkat tangannya perlahan, berusaha menyentuh kepala anaknya. Jari-jarinya gemetar, namun tatapannya penuh kasih sayang bercampur penyesalan. Bima, anakku, akhirnya kau kembali. Aku tidak menyangka Allah masih memberiku kesempatan untuk melihatmu lagi. Bima mencium tangan itu berkali-kali. Ayah, maafkan aku. Semua harta, jabatan, dan kemewahan tidak ada artinya jika aku kehilanganmu. Selama ini aku sibuk mengejar ambisi, padahal yang paling berharga ada di sini, di gubuk sederhana ini. Arif yang mendengar itu semakin terhentak. Ia menatap wajah renta kakek, lalu menoleh ke arah Bima. Sebagian dari dirinya masih sulit menerima kenyataan. Bagaimana mungkin orang yang ia rawat dengan segala keterbatasan adalah ayah dari seorang pengusaha besar yang dikenal banyak orang? Kakek menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara serak. Nak Arif, selama ini aku tidak pernah bercerita padamu siapa aku sebenarnya. Kau pasti bertanya-tanya mengapa seorang tua sepertiku hidup di gubuk reot, seolah tak punya siapa-siapa. Kebenarannya, aku adalah ayah dari Bima. Arif tersentak. Walau ia sudah mendengar Bima memanggil kakek dengan sebutan ayah, mendengar pengakuan itu langsung dari mulut kakek membuat dadanya bergemuruh hebat. Ia menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Kek, kenapa tidak pernah bilang? Kenapa memilih hidup seperti ini, padahal punya anak seorang pengusaha besar? Kakek menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku meninggalkan dunia harta karena kecewa. Nak, aku melihat terlalu banyak kebohongan, keserakahan, dan pertikaian yang lahir dari uang. Aku memilih hidup sederhana, meski harus jauh dari anakku sendiri. Aku ingin menenangkan hati dengan cara yang sederhana, tapi ternyata aku justru jatuh dalam kesepian. Sampai akhirnya Allah mengirimmu untuk merawatku. Arif terdiam. Dadanya sesak mendengar kalimat itu. Selama ini ia dianggap bodoh karena merawat orang tua miskin tak berdaya, padahal yang ia rawat adalah seorang ayah dari pengusaha kaya. Namun, lebih dari itu, ia sadar, kakek mempercayainya bukan karena harta atau darah,
melainkan karena tulusnya hati. Bima menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Ayah, aku yang salah. Aku terlalu sibuk membangun kerajaan bisnis, padahal aku lalai menjaga keluarga. Aku menyesal. Ayah, jika saja aku datang lebih cepat, aku tidak akan membiarkanmu hidup sengsara di gubuk ini." Kakek menggeleng pelan. Matanya menatap ke arah Arif. "Jangan salahkan dirimu, Bima. Justru aku bersyukur, karena melalui penderitaan ini aku dipertemukan dengan pemuda sebaik Arif. Dia yang menjaga aku saat semua orang menolak. Dia yang tetap setia di sisiku meski aku tak mampu memberi apa-apa." Arif merasakan tubuhnya bergetar. Dadanya terasa penuh, matanya memanas, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia segera merunduk, suaranya lirih. "Kek, jangan berlebihan memuji saya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia. Kalau saya ada di posisi orang lain, mungkin mereka pun akan melakukan hal yang sama." Namun kakek menatapnya dengan penuh keyakinan. "Tidak, Nak. Banyak orang punya alasan untuk menolak. Banyak orang memilih berpaling. Tapi kau tetap di sini. Itu yang membedakanmu. Dan aku percaya, itu karena hatimu telah ditempa dengan kesabaran yang Allah karuniakan." Bima menoleh ke arah Arif, menatapnya dalam-dalam. Air matanya masih mengalir, namun kini disertai rasa hormat. "Anak muda, aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Kau telah menjaga ayahku ketika aku sendiri lalai. Hutangku padamu lebih besar daripada harta apapun yang aku miliki." Suasana dalam gubuk semakin larut dalam haru. Di luar, warga desa yang menyaksikan melalui celah dinding terdiam, tidak ada yang berani tertawa atau berbisik lagi. Mereka yang selama ini menghina Arif kini tertunduk malu, menyadari betapa butanya mata mereka menilai seseorang hanya dari kemiskinan luarnya. Arif menunduk, tangannya bergetar. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, semua ini bukan karena aku. Semua karena Engkau yang menuntunku tetap sabar. Kalau Engkau berkehendak, siapapun bisa Engkau muliakan dalam sekejap." Kakek lalu menggenggam tangan Arif dan Bima bersamaan. "Kalian berdua adalah anugerah bagiku. Satu anak yang lahir dari darahku, dan satu anak yang lahir dari kasih sayang. Semoga Allah mempertemukan kalian bukan tanpa tujuan." Kalimat itu menutup percakapan malam itu. Udara di dalam gubuk seakan lebih hangat, meski angin malam masih berhembus. Arif, Bima, dan kakek duduk bersama dalam lingkaran kecil penuh air mata, namun juga penuh arti. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun jelas, rahasia besar yang selama ini tersembunyi kini telah terungkap, dan jalan hidup Arif tak akan pernah sama lagi. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Malam pertemuan di Gubuk Reyot menjadi buah bibir seluruh desa. Hanya butuh hitungan jam, setiap rumah bergemuruh oleh cerita yang sama. Kakek renta yang selama ini dianggap miskin dan tak berdaya ternyata ayah dari seorang CEO kaya raya. Pagi berikutnya, gubuk yang biasanya sepi mendadak ramai. Orang-orang berdatangan dengan alasan ingin menjenguk kakek. Ada yang membawa buah, ada yang membawa roti, bahkan ada yang pura-pura datang untuk membantu Arif membersihkan halaman. Padahal, wajah mereka jelas menunjukkan rasa ingin tahu dan, lebih dari itu, rasa ingin mengambil kesempatan. "Wah, Pak Tua, maafkan kami. Selama ini kami tidak tahu siapa sebenarnya Bapak. Kalau tahu sejak dulu, tentu kami akan lebih perhatian," kata salah seorang warga sambil tersenyum manis, padahal hatinya penuh perhitungan. Arif yang berdiri di samping kakek menunduk, dadanya terasa panas. Ia tahu, dulu orang-orang inilah yang paling keras menghina dan menuduhnya mencari warisan. Kini, setelah kebenaran terbuka, mereka berbalik menebar kebaikan semu. Bima, yang masih tinggal sementara di desa, menatap semua orang itu dengan tatapan dingin. Ia bisa merasakan kepalsuan di balik kata-kata mereka, namun memilih diam demi menghormati ayahnya. Hari berganti, ujian Arif semakin berat. Banyak tetangga yang tiba-tiba datang menemuinya, menawarkan diri untuk membantu merawat kakek. Ada yang sengaja memberi makanan, ada pula yang datang membawa amplop kecil seolah-olah ingin meringankan beban. Namun di balik itu, mereka menunggu balasan, mengira Arif kini punya akses langsung pada kekayaan seorang CEO. "Rif, kamu kan sekarang dekat sama Pak Bima. Tolong dong, kalau bisa aku ditawari kerja di perusahaannya. Kasihan anakku, belum punya penghasilan," ucap seorang tetangga dengan nada manis. Yang lain bahkan lebih berani, "Kalau nanti ada pembagian harta warisan, jangan lupa kami ya."
Kan selama ini tetangga yang selalu ada di sini. Arif menelan ludah, hatinya perih. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa mereka semua salah, bahwa dirinya merawat kakek bukan untuk harta. Namun ia hanya menghela napas, mencoba menahan diri. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan hatiku dipenuhi benci meski mereka begitu munafik. Doanya dalam hati. Malam harinya, saat semua orang pulang, Arif duduk di samping kakek. Ia bercerita dengan suara berat. Kek, sejak rahasia itu terbuka, orang-orang mulai bersikap lain. Mereka datang bukan karena peduli, tapi karena berharap sesuatu. Jujur saja, saya lelah melihat semua ini. Kakek menggenggam tangannya. Wajah tuanya penuh ketenangan meski tubuhnya rapuh. Nak, beginilah dunia. Ketika kau miskin, kau dianggap tak berarti. Tapi ketika ada harta di sekelilingmu, semua orang berusaha mendekat. Jangan biarkan hatimu kotor karena ulah mereka. Ingat, Allah hanya melihat niatmu, bukan kata orang lain. Arif mengangguk, matanya basah. Kata-kata kakek seperti menyalakan kembali cahaya di hatinya. Ia sadar, ujian keserakahan orang-orang ini sebenarnya lebih berat daripada ejekan sebelumnya. Jika dulu ia ditantang untuk bersabar dalam hinaan, kini ia ditantang untuk tetap ikhlas ketika dipuji palsu. Besoknya, warga semakin menjadi-jadi. Mereka berkumpul di depan gubuk, seakan tempat itu kini berubah menjadi rumah penting. Beberapa bahkan membawa anak-anak mereka, dengan alasan ingin memperkenalkan pada keluarga orang kaya. Di dalam gubuk, Bima menatap Arif dengan serius. Aku tahu kau tidak nyaman dengan semua ini. Tapi bersabarlah. Orang-orang hanya silau oleh harta. Kelak, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang tulus. Arif menunduk, tangannya menggenggam lutut erat. Ia merasa dadanya sesak, namun ia memilih diam. Dalam hatinya, ia kembali berbisik. Ya Allah, Engkau tahu siapa yang ikhlas dan siapa yang berpura-pura. Jangan biarkan aku terjebak dalam ujian ini. Lindungi aku dari kesombongan. Lindungi aku dari rasa ingin membalas. Suasana desa kini berubah total. Gubuk reot yang dulunya dipenuhi cemoohan, kini menjadi pusat perhatian. Namun bagi Arif, semua itu bukanlah kebanggaan, melainkan beban baru yang harus ia pikul. Ia sadar, jalan yang ditempuhnya semakin terjal. Malam itu, di antara hiruk-pikuk yang perlahan mereda, Arif kembali duduk sendirian di bawah cahaya bulan. Wajahnya menunduk, air matanya jatuh membasahi tanah. Ia merasa semakin kecil di hadapan rahasia besar yang mulai menyeretnya. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang telah Allah tetapkan untuknya. Hari itu, udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, seolah ikut menahan napas bersama gubuk reot yang kini selalu dipenuhi orang. Sejak kabar hubungan kakek dan Bima terbongkar, warga semakin sering datang, pura-pura peduli, padahal jelas ada niat lain yang tersembunyi. Arif yang biasanya sabar, kini benar-benar merasa lelah. Namun ia tetap bertahan, karena ia tahu satu-satunya yang paling membutuhkan dirinya adalah kakek. Siang menjelang sore, kakek terlihat semakin lemah. Nafasnya lebih tersengal, wajahnya pucat, dan tangannya bergetar hebat ketika mencoba meraih air minum. Arif yang duduk di sampingnya segera menopang tubuh renta itu. Kek, pelan-pelan saja. Saya ada di sini, ucapnya lembut. Bima yang duduk di sudut ruangan ikut mendekat. Wajahnya tegang, matanya berkaca-kaca. Ia sudah terbiasa menghadapi rapat besar, keputusan bisnis bernilai miliaran, bahkan menghadapi tekanan publik. Namun kali ini, ia sama sekali tak berdaya. Di hadapannya, sang ayah yang selama ini ia cari, kini terbaring rapuh seakan menunggu waktu. Kakek memandang keduanya dengan tatapan penuh arti. Suaranya pelan, namun setiap kata terdengar jelas. Arif, Bima, dengarkan baik-baik. Waktuku tidak panjang lagi. Ada sesuatu yang harus kusampaikan sebelum aku pergi. Arif menunduk, menahan air mata. Jangan bicara begitu, Kek. Engkau masih bisa kuat. Aku akan terus merawatmu. Namun kakek menggeleng. Nak, jangan menyangkal takdir. Allah sudah menulis jalan hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah menerimanya dengan ikhlas. Keheningan memenuhi ruangan. Di luar, beberapa warga yang ikut mengintip menahan napas. Mereka penasaran, apa yang akan keluar dari mulut seorang tua yang ternyata ayah seorang CEO besar. Kakek menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Arif.
Nak Arif, aku ingin kau tahu, engkau bukan siapa-siapa bagiku secara darah, tapi engkau lebih dari seorang anak bagiku. Kau merawatku ketika semua orang berpaling. Kau memberiku kasih sayang ketika bahkan darah dagingku pun tidak ada di sisiku. Itu sebabnya, aku mempercayakan sesuatu yang besar padamu. Arif terkejut. Ia segera menggeleng keras. Kek, jangan begitu. Saya tidak pantas. Saya hanya orang miskin. Hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Jangan bebani saya dengan sesuatu yang berat. Namun kakek justru menggenggam tangannya erat. Ketulusanmu adalah warisan yang lebih berharga daripada harta. Karena itu, aku ingin kau bersama Bima menjaga apa yang kutinggalkan. Harta yang ada padanya bukan semata miliknya, tapi titipan Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Arif terdiam, air matanya jatuh. Ia ingin menolak, namun genggaman kakek terlalu kuat, seolah memaksa dirinya menerima amanah itu. Bima menatap keduanya, wajahnya penuh penyesalan. Ayah, kenapa memilih Arif? Padahal aku anakmu sendiri? Aku rela menyerahkan semua untuk ayah. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Kakek tersenyum tipis, matanya beralih pada Bima. Nak, aku tahu engkau mampu. Engkau pintar, kuat, dan kaya. Tapi aku melihat sesuatu dalam diri Arif yang jarang dimiliki orang. Ia ikhlas. Ia tidak mengejar harta, tidak mencari nama. Itu yang membuatnya layak menjadi penjaga amanah ini bersamamu. Kata-kata itu menghujam hati Bima. Ia menunduk, tangannya menutupi wajah. Tangisan yang ia tahan akhirnya pecah. Ayah, aku mengerti, aku rela. Jika memang itu wasiat ayah, aku akan menaatinya. Warga yang menyaksikan dari luar semakin terkejut. Mereka tidak pernah menyangka seorang miskin seperti Arif bisa mendapat kepercayaan sebesar itu. Beberapa menunduk malu, teringat ejekan mereka selama ini. Arif menunduk dalam-dalam. Ya Allah, betapa berat amanah ini. Tapi jika ini kehendak MU, aku akan menjaganya. Aku tidak punya apa-apa kecuali niat tulus. Lindungilah aku agar tidak tergoda oleh dunia. Kakek tersenyum tipis, lalu menutup mata sejenak. Itulah yang ingin ku dengar. Kalian berdua, jangan biarkan harta memisahkan kalian. Gunakanlah untuk kebaikan, untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Itu wasiatku. Suaranya melemah. Tangannya yang menggenggam tangan Arif dan Bima perlahan terkulai. Air mata mengalir dari sudut matanya, namun senyum tetap terukir di bibirnya. Suasana hening. Arif mengguncang pelan bahu kakek, matanya membesar, hatinya diliputi rasa takut yang tak terlukiskan. Kek, jangan tinggalkan saya. Tolong, jangan pergi sekarang. Bima pun menahan tangan ayahnya erat-erat. Ayah, jangan pergi dulu. Aku masih ingin menebus semua kesalahanku. Namun waktu terus berjalan, dan tak ada satupun manusia yang bisa menahan takdir. Gubuk sederhana itu dipenuhi isak tangis, sementara di luar, warga terdiam dengan wajah pucat. Mereka yang dulu menghina kini menjadi saksi wasiat terakhir seorang tua renta yang lebih memilih keikhlasan seorang pemuda miskin ketimbang keserakahan dunia. Hening panjang menyelimuti gubuk reot itu. Tangan kakek yang dingin masih tergenggam erat oleh Arif dan Bima. Air mata terus mengalir dari mata keduanya, membasahi wajah dan pakaian. Kepergian kakek yang begitu tiba-tiba meninggalkan luka mendalam, seolah sepotong jiwa ikut tercabut bersama napas terakhirnya. Arif berlutut di samping dipan, tubuhnya bergetar hebat. Kek, aku janji akan menjaga amanahmu. Aku janji. Suaranya pecah, tangisnya tak terbendung. Hatinya perih. Namun di balik perih itu, ia merasa ada beban besar yang kini berpindah ke pundaknya. Wasiat kakek bukan sekadar kata-kata, melainkan amanah hidup yang harus ia junjung tinggi. Bima, sang CEO, jatuh terduduk di lantai tanah. Wajahnya yang biasanya tegas dan berwibawa kini hancur oleh tangisan. Ia mencengkeram tanah, memukul dada, menyesali waktu-waktu yang telah ia sia-siakan. Ayah, maafkan aku. Aku anakmu yang durhaka. Aku sibuk memburu dunia, padahal kebahagiaanku ada di sisimu. Dan kini, aku kehilanganmu. Isak tangisnya terdengar keluar, hingga ke kerumunan warga yang masih berdiri di luar gubuk. Mereka yang dulu meremehkan kini tertunduk. Ada yang menitikkan air mata, ada pula yang menutup wajah dengan rasa malu. Mereka menyadari betapa salahnya menilai hanya dari kemiskinan dan kelemahan yang tampak di luar.
Arif menoleh ke arah Bima. Ia sendiri masih dalam duka. Namun melihat pria berjas itu begitu hancur membuatnya tergerak. Dengan suara parau ia berkata, "Pak Bima, jangan salahkan diri terus. Kakek sudah memaafkanmu." Wasiatnya jelas. Kita harus menjaga apa yang beliau titipkan. Itulah cara kita menebus semua kesalahan. Bima menatap Arif. Matanya merah basah. Tiba-tiba ia bergerak maju, lalu bersujud di hadapan Arif. Keningnya menempel di tanah yang dingin dan berdebu. Suaranya pecah, menggema di ruangan sempit itu. "Arif, maafkan aku. Aku ini anak yang gagal. Tapi kau yang bukan siapa-siapa, telah menjaga ayahku lebih baik daripada aku sendiri. Aku tidak layak berdiri di hadapanmu. Jika bukan karena kau, aku mungkin tak akan pernah menemukan ayahku dalam keadaan hidup. Aku berhutang padamu, lebih dari yang bisa kubayar dengan harta." Arif tersentak. Tubuhnya kaku. Ia berusaha menarik Bima berdiri, namun pria itu menolak. Tangisan warga di luar semakin pecah, sebagian menutup mulutnya tak percaya. Mereka menyaksikan seorang CEO yang biasanya dipuja karena kekayaannya, kini sujud di hadapan pemuda miskin yang selama ini mereka hina. "Pak, jangan lakukan ini," suara Arif bergetar. Air matanya jatuh membasahi pipi. "Saya tidak pantas. Saya hanya melakukan kewajiban sebagai manusia. Kalau ada yang harus Anda sujudi, itu bukan saya, tapi sujudlah kepada Allah yang memberi kita kesempatan memperbaiki kesalahan." Kata-kata itu menghantam hati semua yang mendengarnya. Bima terisak lebih keras, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya basah, namun tatapannya berubah, dari putus asa menjadi tekad. "Kau benar, Arif. Semua ini karena Allah. Dan mulai sekarang, aku akan menjalankan wasiat ayah denganmu. Aku tidak akan lagi menjadikan harta sebagai tuan, melainkan sebagai amanah." Arif menggenggam bahu Bima erat-erat. "Kalau begitu, mari kita jalankan bersama. Bukan untuk kebanggaan kita, tapi untuk kebaikan orang banyak. Itu yang diinginkan kakek." Suasana dalam gubuk menjadi sakral. Warga yang berdesakan di luar tak ada yang berani bersuara. Mereka menunduk, hati mereka terguncang. Ejekan yang dulu mereka lontarkan kini terasa seperti pisau yang menusuk balik ke dada mereka sendiri. Seorang ibu tua di kerumunan berbisik sambil terisak, "Betapa malunya kita. Selama ini kita menuduh Arif, padahal dia yang paling mulia di antara kita." Bisikan itu terdengar oleh beberapa orang lain, dan perlahan kepala-kepala menunduk lebih dalam. Malam pun turun, membawa ketenangan yang ganjil. Di dalam gubuk, tubuh kakek yang sudah kaku dibaringkan dengan kain putih sederhana. Di sampingnya, dua pria dari dunia yang berbeda, pemuda miskin bernama Arif dan seorang CEO bernama Bima, duduk berdampingan, menyatukan hati mereka dalam duka, dalam tekad, dan dalam iman kepada Allah. Arif menatap wajah kakek untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh, namun bibirnya berbisik, "Kek, tenanglah. Amanahmu tidak akan jatuh di tanah. Dengan izin Allah, kami akan menjaganya." Dan malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Gubuk Reot menjadi saksi bisu betapa rendahnya dunia di hadapan keikhlasan. Betapa sujud seorang kaya raya di kaki seorang miskin mampu membalik pandangan banyak orang. Dan betapa doa-doa yang pernah dipanjatkan Arif dalam kesunyian akhirnya terjawab dengan cara yang menggetarkan hati semua yang menyaksikannya.